Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami di malam hari ini, persekutuan doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 30 Mei 2025. Semoga saja kehadiran kami dalam ruang dengar Anda dimanapun Anda berada di malam hari ini bisa menjadi oase yang segar untuk Anda setelah satu hari Anda beraktivitas tentunya. Dan di studio telah hadir narasumber dan juga beberapa teman-teman yang sudah hadir bersama dengan kita di malam hari ini. Ada Bapak Pendeta Darius. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Darius. Shalom, selamat malam. Sehat ya Pak ya? Sehat. Puji Tuhan ya. Oke. Lalu menemani beliau berdua ada Bu Santi. Selamat malam Bu Santi. Selamat malam Mas Rizal ya. Biasa energinya Bu Santi kayak enak banget gitu ya. Baterainya pakai alkalin, tapi tentu baterai dari Tuhan dong. Amin. Ya, Amin. Oke. Lalu kemudian ada Mbak Dini juga. Selamat malam Mbak Dini. Selamat Shalom. malam Mas Rizal. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Di Paskah di malam hari ini pembahasan kita dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 38 serta dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 16. Dan sebelum kita masuk dalam diskusi atau juga sharing firman kita di malam hari ini, kita dengarkan dulu pengantar dari Bapak Pendeta Darius dengan tema kita malam hari ini, melayani seorang akan yang lain karena kasih. Ya. Nah, ini menarik sekali topik kita tentang kasih. Dan kalau kita bicara tentang kasih, maka itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Bahkan segala sesuatu sebelum dia menciptakan apa saja, memang dia memiliki kasih yang luar biasa. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Dan saya percaya dia menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan dia, semua dengan kasih. Tidak bisa lepas. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, pasti ada tentang kasih di situ. Dan itu murni, ya, sangat murni. Nah, manusia membutuhkan kasih ini, saudara, yang dari Tuhan, bukan kasih yang munculnya sumbernya dari manusia ya. Iya. Kasih yang betul-betul dari Tuhan. Yang agape itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, saya kasih contoh saja ya, bahwa Adam dan Hawa pernah gagal, ya kan? Sampai kita ada istilahnya second chance, kesempatan kedua ya, diberikan kepada kita. Saya nggak tahu, mungkin bukan kesempatan kedua lagi, mungkin berkali-kali. Sudah banyak tuh kayaknya. Sampai ada lagunya, berkali-kali Kau menolongku. menolongku, berkali-kali, ya kan? Nah, bukan cuma kesempatan kedua, mungkin berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita menyakiti hati Tuhan, berkali-kali kita gagal, berkali-kali mungkin kita hancur ya, dan berkali-kali mungkin juga kita menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi kembali lagi saudara, kalau kita ada sampai hari ini itu karena kasih. Amin. Padahal kita udah banyak kali membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan kecewa, marah karena kehidupan kita, mungkin karena kekerasan hati kita. Ya, nats pendukungnya kan kita ambil juga dari Galatia ya Pak. Ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 16 itu berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Nah, bagaimana bentuk kemerdekaan Kristen kalau kita melihat keadaan sekarang ini Pak? Ya, sederhana aja sih ya. Kalau kita di Galatia ini kan, kita baca dulu ya ayat 13. Cuplikannya aja ya, dari ayat 1 sampai 8. Kita lihat dari ayat Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 ya Pak. Berbunyi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Melainkan layanilah
Karena kita ini kadang-kadang waktu kita sehat itu ya, kita ini kadang-kadang bisa kasih FOMO sesuka-sukanya. Gereja Pak, mungkin ada orang sampai ada istilah Kristen kapal selam. Ya. Dia muncul kalau Natal, habis sudah tenggelam lagi. Lama banget baru muncul lagi. Munculnya setahun sekali Pak ke permukaan, lebih banyak tenggelam. Berat. Makanya saya kalau udah Kristen kapal selam itu saya ya. tanya, kita mengaku apa sih, bagaimana hubungan dengan Tuhan, apa yang selama ini kamu, bagaimana sih kamu menjalani hidup. Kalau memang ada hal yang tidak beres, yang perlu Iya, ada iya. sebelumnya enggak, aku nggak bisa lakukan ini, tapi muncul lagi suara-suara Suara-suara iblis. ya. Udah lakukanlah. Ya. Kan sempat nolak uang kan, Iya. kasih uang, enggak, dia nggak mau. Sebenarnya itu menggambarkan Iya. kehidupan manusia yang sesungguhnya Iya. Pak. Tapi akhirnya dia kalah juga Iya, kan, dia kalah. tergoda juga. Makanya itu sebenarnya ya, bagus juga sih film itu. Hmm. Saya dapat pelajarannya banyak ya. Waktu saya nonton itu, oh iya, oke lah, kita bisa paham. Nah itu maksudnya. Jadi semacam kayak goresan yang Oke. tidak bisa dilupakan. Dan itu buat saya itu luar biasa ya. Tidak pernah terpikirkan lah ya. Coba saya kasih contoh supaya saudara mungkin lebih paham bahasa saya. Gini, kita punya orang tua, terus orang tua kita bilang duduk nak, oke kita duduk. Tiba-tiba orang tua kita persis yang dilakukan oleh Yesus, dia lapati kita. Kira-kira kita sebagai anak tersentuh nak? Tersentuh. Nah, itulah yang saya bilang goresan. Oh. Harusnya kita yang laki orang tua. Iya Ini benar. terbalik. Coba bayangin. Bisa paham nggak? Iya. Ya. Saya nggak apa kata-kata apa yang saya ucapkan. Iya cocok Pak, goresan. Ya, artinya sesuatu yang Tidak bisa kamu lupakan. Benar. Benar. Mau sampai kapan? Nggak akan pernah bisa. Ini bukan masalah kerendahan hati saja. Bukan. Dimanapun kamu pergi, kamu bisa ingat betapa kasihnya Tuhan itu kepadamu. Maka dia ambil cerita-cerita apa perbuatan seperti itu, tapi dia buat, dia kasih contoh supaya kamu tidak melupakan. Iya. Buktinya kita lihat 12 rasul luar biasa. Benar. Matinya sadis-sadis suka, tapi dia komitmen. mungkin kalau pada saat itu Yesus membasuh tangan itu mungkin goresan itu tidak terlalu dalam Pak. Tapi karena ini kaki. Iya. Jadi goresannya tuh dalam, rasa di dalam hati gitu. Ya sama lah. Ya, kalau orang tua kita panggil kita, terus dia orang tua kita yang basuh kaki kita, kita sebagai anak, aduh, Iya. saya pikir itu pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan. Betapa sayangnya orang tua kita kepada kita, ya kan? Pasti begitu yang ada di pikiran kita. Seperti itulah. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak hanya membahasakan, tapi dia juga memberikan contoh dalam bentuk tindakan perbuatan. Yes. Tidak bisa dilupakan. Ya. Saya lihatnya dari sisi itu aja, gitu. Jadi itu jadi perbuatan. Setelah saya nonton film The Last Supper, ya, jadi Oke. bagus. Oke. Sambil Kamu lanjut mengingatkan ya. juga ya, sambil mengingatkan juga bahwa kita ada kuis ya di malam hari ini, dan pertanyaannya adalah apa dasar utama dalam melayani? Pendengar, untuk Anda yang sudah mempunyai jawaban, kami tunggu di line telepon di 081158300944. Kita tunggu di jalur telepon ya. Oke. Berlumba-lumba untuk menelpon. Ya. Kalau saya di luar saya juga pasti akan telepon. Ya, saya ingin jadi penyiarnya ya. Ayo, saya juga di sini nggak bisa ikut ya. Ya kalau mengikuti, kalau harus listener mengikuti dari awal Betul. pasti tahu jawabannya. Betul. Ya. Oke, sambil menunggu Sambil kita menunggu. nah, sambil dulu kita akan lanjutkan lagi. Silakan. Oke. Iya. Ini Pak, ini kan tadi tuh tema kita ini kan mengarah kepada bagaimana melayani seorang akan yang lain. Ya. Itu berarti kepada sesama ya, karena kasih. Nah, pertanyaan saya ini Pak, apa beda kita melayani Tuhan dengan melayani kepada sesama Pak? Enggak boleh
boleh beda. nggak ada yang beda ya. Tidak boleh beda. Kita lihat dasar kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 21 ya Pak ya? Ayat 19 Ayat 19 sampai 21. Nah, coba baca. ayat 19 sampai 21. Oke. Dikatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ya, Matius 25 ayat 36. Kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau sakit? Kapan kami lihat engkau lapar? Tuhan bilang, ya Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang tidak ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, apa tadi pertanyaannya? Ya, apakah sama? Apakah Cara sama? melayani Tuhan dengan Ya, melayani sama. sesama? Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan? Kalau yang kamu lihat aja kamu tidak bisa kasih. Iya, betul. Iya. Kalau kita Allah yang kita tidak lihat saja kita tidak kasih gitu ya. Bagaimana? Yang kelihatan saja tidak dikasih. Oh, salah, terbalik apalagi ya. terbalik Yang ya. kelihatan saja kita tidak Terbalik. kasih. Yang kelihatan aja kita tidak kasih atau melayani, apalagi yang tidak Tidak kelihatan. kelihatan ya. Jadi memang Makanya itu di Matius dasarnya ya. 25 dikatakan ya ayat 40 ya. Jadi sama dengan di 1 Yohanes 4 ayat 19 itu, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, nah, maka ia adalah Pendusta. Siapa saudaranya? Manusia. Iya. Sama. Gitu. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, perhatikan ya, iya ayat 21, dia harus mengasihi saudaranya. Jelas sudah. Sama. Iya. Karena kita ini juga ciptaan Tuhan. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Oh, saya benci sama Mbak Santi. Ngaco saya. Nggak bisa. Makanya, aduh sayang ya. Tanpa kasih, kita ini sebenarnya, saya ulangi ya, begini. Saya ambil dari dalam. Kita ini Tas berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,